si Metatron ini dilaporkan ke polisi. Ini orangnya ada di sebelah saya. Bisa kasih salam dulu sama netizen. Salam teman-teman, salam kenal. Kurang keras. Salam kenal teman-teman. Suaranya kedengaran ya? Dengeran, bagus ya. Nah, Selamat beraktivitas, salam kenal. Edwin Metatron ya. Profesor Dr. Edwin Metatron, LC, MA, SSC, DST, DSP. Pokoknya komplit ya, saudara ya. Si Meneh Amali kan, dengan gelarnya kan. Jadi saudara, kalau mau nyari saya mah udah telat, saudara. Saya sudah warga negara Belanda ya Pak, yang mau dicari itu sudah warga negara Belanda. Nanti rencananya saya sama Edwin mau bakar Al-Quran di sini, saudara ya. Kalau bakar bendera Indonesia kita enggak lah ya, kita cinta Indonesia lah. Kita nggak tega, nggak sampai hati lah. Ya nanti kita bakar-bakaran di sini lah, pokoknya lah bakar. Tantangan malah yang diburu bukan cuma Apologet, tapi di TO ya, Ade Armando sama Kumaila ya, mulai di TO. Ya, mengapa saudara? Mana mute all-nya, mana mute all. Siapa yang belum jadi co-host ini? Andeko, DJ, Karepet, Maria. Ini harusnya ini ya. Aduh, Pak Andi mana? Pak Andi udah jadi host belum nih Pak Andi? Tadi ada orang hilang nih Pak Andi. Oh, ada. Pak Teddy belum masuk ya. Oke deh, nggak apa-apa. Oke, sambil setir mobil ya. Shalom Indonesia, shalom semuanya ada di Eropa, shalom juga yang ada di shalom semuanya yang ada di Israel, di Haifa, alma mater saya, dan yang ada di Lebanon, di Palestina, di Gaza, Rohingya, dan shalom semua yang ada di Afrika, Rusia, Ukraina, Mongolia, shalom semua yang ada di Amerika, Amerika Selatan, Amerika Latin, Panama, Hawaii, Kanada, Alaska, shalom semuanya yang ada di New Zealand, Australia, Melanesia, Vanuatu, Pulau Salomon, Papua Nugini, West Papua, Timor Leste, dan semuanya yang ada di Hong Kong, China, Jepang, Taiwan, Korea, shalom semua yang ada di India, Malaysia, Brunei, Singapura, Filipina, Thailand, Vietnam, Kamboja, Laos, Myanmar, Bangladesh, Sri Lanka, shalom. Afghanistan, Pakistan, Uzbekistan, Kazakhstan, Tajikistan, Kirgistan, dan Istan yang lain. Shalom semuanya yang ada di Iran, Irak, Bahrain, Yaman, Oman, Qatar, shalom semuanya yang ada di Arab Saudi, Yordania, Syria, Turki, Mesir, dan Indonesia, diaspora, dimanapun Anda berada. Tema kita adalah perburuan para apologet, perburuan dan persekusi para apologet Kristen dimulai lagi, saudara ya. Seru ya, dilaporkannya teman kita Agatha dan Metatron. Metatron ini yang kemarin sama ini ya, sama Dr. Richard Lee dan di Diaspora TV itu ya, sempat viral ya. Rupanya ya ada yang nggak terima lah ya. Kemudian si Metatron ini dilaporkan ke polisi. Ini orangnya ada di sebelah saya. Bisa kasih salam dulu sama netizen. Salam teman-teman, salam kenal. Kurang keras. Salam kenal teman-teman. Suaranya kedengaran ya? Dengeran, bagus ya. Nah, selamat beraktivitas, salam kenal. Edwin Metatron ya. Profesor Dr. Edwin Metatron, LC, MA, SSC, DST, DSP. Pokoknya komplit ya, saudara ya. Si Meneh Amali kan, dengan gelarnya kan. Jadi saudara, kalau mau nyari saya mah udah telat, saudara. Saya sudah warga negara Belanda ya Pak, yang mau dicari itu sudah warga negara Belanda. Nanti rencananya saya sama Edwin mau bakar Al-Quran di sini, saudara ya. Kalau bakar bendera Indonesia kita enggak lah ya, kita cinta Indonesia lah. Kita nggak tega, nggak sampai hati lah. Ya nanti kita bakar-bakaran di sini lah, pokoknya lah bakar. Kalau nanti malam kita mau bakar sate dulu ya, ntar malam ya, menyambut tamu kita ini yang luar biasa. Kita kasih sate domba dulu, saudara ya, karena dingin-dingin, -4 derajat ya, -4.
beku semua ya kanalnya ya, sungainya beku semua jadi -4. Jadi kita hari ini perlu makan sate domba dulu buat pemanasan. Nah, jadi kalau ya mau ngejar Edwin sekarang ya susah, agak susah lah ya, kecuali tiba-tiba Edwin kangen sama 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 Indonesia, pengen pulang, pengen makan apa rujak cingur ya karepmu. Rujak cingur. Tapi rujak cingur ini di Den Haag ada, sudah ada yang jual rujak cingur ya. Di dekat di gereja kita ada yang jual rujak cingur. Jadi ya rasanya mau kangen apa di sini ya. Ada semua di sini. Tapi ini saya dibawakan oleh-oleh malah Indomie, saudara, satu koper, saudara, ngeri saudara. Bawaan oleh-oleh satu koper Indomie, saya garuk-garuk Indomie. Tapi kita memang walaupun sudah di Belanda tiap ya seminggu ya pasti 2 kali lah kita makan Indomie ya. Walaupun sudah di Belanda kita ya pasti seminggu ya minimum sekali pasti kita makan Indomie ya, minimum sekali. Ya. Karena memang apa namanya bumbunya itu Indonesia banget ya. Indomie itu memang mempersatukan yang memperkenalkan Indonesia ke dunia itu ya Indomie, saudara ya. Yang membuat Indonesia terkenal ke seluruh dunia itu ya Indomie ya. Dari orang Afrika, Eritrea, Somalia, orang apa namanya Kamerun, orang Arab Saudi, Syria, semua tahu Indomie, saudara ya. Bahkan di Israel aja dulu pernah saya foto ya, ada Indomie di Israel ya. Entah foto itu saudara. Indomie di Israel tulisannya pakai bahasa Ibrani. Wah, ngeri ya. Seluruh dunia ya kayaknya Indomie itu ya. Jadi Indomie ini ternyata lebih sukses daripada Islam, saudara ya. Indomie itu atau si Salim Group ini berhasil mengindomikan dunia, saudara ya. Sementara Islam masih gagal, saudara ya. Bahkan seluruh negara Islam, seluruh Eropa, semua Indomie ya. Semua Indomie. Dan belum pernah diboikot, saudara ya. Boikot Indomie belum pernah ada. Kalau KFC diboikot, McDonald, tapi Indomie belum pernah diboikot. Ya, luar biasa. Memang Indomie ini adalah agama sejuta umat, ya saudara ya. Makanan sejuta umat, kok agama sejuta umat. Aduh, bukan sejuta, 1 miliar umat, saudara ya, Indomie ini ya. Luar biasa. Ini Indomie, ini Salim harusnya kasih kayak uang ini buat mengendorse ini. Waduh, bentar ini. Iya, saya di-endorse, saya kasih uang di Salim Group ini. Ya sudahlah, salam aja Pak Kami Larang. Bosnya kan itu apa? Peter Kami Larang ya kalau nggak salah ya Mas ya. Bosnya Indomie ya. Nah, hebat itu ya. Nah, tema kita hari ini adalah perburuan ya, perburuan para apologet Kristen. Ya, yang mau diburu apa lagi, saudara? Jadi, aduh, apologet Kristen jadi terserai berai porak-poranda, ya, karena mereka saling serang menyerang satu sama lain, ya, saling menyerang satu sendiri, akhirnya nggak powerful, ya, sayang sekali ya, saudara ya. Anda lihat di YouTube saya, saudara, tiap bulan kita pasti minimum 5 orang kita baptis, ya, entah sudah berapa pun yang kita baptis, ya, dari YouTube, lalu YouTube saja sudah berapa puluh untuk kita baptis, ya. Oh, dari YouTube apa? Karena apa, saudara? Karena kita fokus dengan penginjilan, ya. Lah sementara ini para TikToker sudah, waduh, udah begitu rupa, nggak panen-panen. Saya bilang, kamu bodoh banget ya. Tritunggal, Oneness, Unitarian, saling serang. Nah, sementara kita punya musuh, ya, yaitu apa? Orang Islam. Ya kan, ideologi Islam inilah musuh yang harus kita perangi, ya, bukan Tritunggal, bukan Oneness, bukan Unitarian, bahkan bukan Saksi Yehova, saudara. Tapi ideologi Islam inilah yang kita. Nah, cuman sayang sekali nggak banyak yang paham, ya, saudara. Teman-teman semuanya, seorang apologet harus punya paspor, ya. Bukan Anda takut mati, bukan ya. Alkitab ngajarin kepada kita, kamu boleh lari. Bahkan Yesus berkata, ketika masa itu datang, yang ada di Yudea, ya, harus lari ke gunung, ya kan? Yang ada di bunga rumah, jangan beres-beres, langsung pergi. Yang ada di ladang, jangan pulang ambil pakaian, langsung pergi. Ya. Yang tidak boleh adalah kamu menyangkal Yesus. Jadi ketika kamu udah ketangkap, kamu disuruh bersyahadat, ya jangan mau. Walaupun syahadatmu pura-pura pun jangan. Kalau sudah ketangkap, ya sudah dihadapin, saudara. Tapi kalau kamu belum ditangkap, ya Tuhan Yesus ajarkan, kamu boleh lari, saudara ya.
Bahkan Rasul Paulus ketika pertama kali mau ditangkap itu, waktu dia penginjilan di Damaskus, dia mau ditangkap, ya, maka murid-muridnya ini ya, murid-muridnya itu menyelundupkan dia pakai keranjang kota ya, dari tembok kota diselundupkan di mana, di Yerusalem ya, saya lupa ya, di Yerusalem itu Damaskus itu ya, dilarikan pakai keranjang. Terus Rasul Paulus pergi ke tanah Arab ya, 3 tahun ya saudara, di Arab ya. Di Arab itu di Gunung Sinai ya. Gunung Sinai itu bukan di Sinai Peninsula. Nanti Anda yang bersama dengan saya nanti ikut tur Eropa tur Israel ya. Prophetic Journey Israel tanggal 29 Juni sampai tanggal 11 Juli. Anda yang mau ikut Juni bisa ya, saudara. Nanti Anda lihat ya, ternyata Sinai itu bukan di Sinai Peninsula ya, tapi di Arab, tanah Arab. Galatia 4 ayat 25 ya. Hagar adalah gunung Sinai di tanah Arab. Bukan di Sinai Peninsula, bukan di Mesir ya, saudara ya. Nah, nanti kalau itu kelas evangelis, nanti saya ajarkan ya, saudara ya. Nah, perburuan para apologet ya. Sekarang malah yang diburu bukan cuma apologet, tapi di TO ya, Ade Armando sama Kumaila ya, mulai di TO. Nah, mengapa saudara? Karena sekarang banyak orang-orang Islamnya sendiri ya akhirnya kebuka setelah mereka belajar dan mereka diberi keberanian ya untuk menyatakan, oh ternyata kisah Isra Miraj itu sama dengan cerita yang dongeng yang di Persia. Aduh, namanya siapa ya? Saya lupa. Kamu ingat nggak itu? Dongeng Persia tentang Isra Miraj itu. Ternyata sama ya, saudara ya. Namanya kudanya juga sama ya. Kudanya juga kuda betina dengan kuda dengan kepala perempuan itu ya, saudara ya. Persis sama itu ceritanya ya, tawar-tawaran dari mulai mengunjungi para nabi ya, dan sampai tawar-tawaran sekolah segala macam itu sama persis itu, saudara ya. Nah, ternyata ya kisah Isra Miraj juga hanya sebuah mimpi dongeng. Akhirnya diakui ya sama orang-orang Islam sendiri, mulai mereka berani ngomong ya. Oh, terus ada lagi saudara ya. Ternyata menurut Al-Quran sendiri, ya di dalam Al-Quran dituliskan bahwa Nabi Isa telah diwafatkan. Katanya si siapa itu, profesor ini ya, yang dari California itu ya, Munim Siri. Ternyata di dalam Al-Quran, Isa itu telah diwafatkan. Bukan nanti ya, tapi telah diwafatkan. Wah, jadi bingung kan? Sekarang ini Al-Quran ini dibedah-bedah oleh orang Islam sendiri, dan akhirnya ditemui ya memang kitab kacau ya, kitabnya setara dengan majalah Kunjung. Jadi memang susah saudara ya. Anda kalau mau bilang Al-Quran ini hanya bagi orang yang berakal ya, yang akalnya di bawah 70, IQ di bawah 70 baru bisa terkagum-kagum dengan Al-Quran ya. Kalau IQ kamu di bawah 70, kamu kan terkagum-kagum. Kalau kayak saya IQ-nya 120, yang lihat Al-Qurannya saya ketawa ngekek saudara ya. Goblok. Saya cuma lihat enggak goblok. Pantesan kayak terus Indonesia. Sini mau goblok jualnya. Iya kan? Nah, kita kembali ya ke persekusi. Sekarang ini lagi tren lagi ya. Lagi tren lagi persekusi, mulai mau ditangkepin ya. Tetapi memang mungkin polisinya juga ini ya sekarang ya ini antara ini ya, orang-orang Islamnya ini kan sekarang sudah tidak fokus karena mereka sendiri lagi perang melawan Pemimpin kan, ini melawan para pejilat Habib ini kan. Nah, Habib ini kan sekarang dibongkar juga saudara ya. Habib ini dibongkar. Ngeri juga nih, pembongkaran para Habib ini juga urusannya ruwet lagi nih saudara nih. Ya, sampai si Habib Rizik pun dicaci maki ya. Wah, si Unyil ini sekarang ini jadi masalah nih sekarang nih ya. Jadi banyak masalah. Dan ya begitulah kelanjutannya, memang mengerikan ya. Oke, sebentar ya. Sebelum lanjut mungkin ini Profesor Dr. Metatron LC MM DSB DST ETST mungkin mau bicara dulu, cuman caranya gimana nih? Sebentar, ini harus taruh di tengah bro, taruh di sini ya bro ya, tolong.